واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mukarrabin, Bapak Syariat, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita memulai kajian kitab baru, ya. Dan alhamdulillah kita sudah selesai kitab Ikramullah lil Amwat, kemuliaan Allah kepada para yang telah meninggal dunia. Kita sudah lewati berapa kosakata yang kita dapat, ya, berapa kosakata yang kita sudah dapat dalam kajian kita kemarin, belum lagi makna-maknanya yang kita pahami, belum lagi apa pahala-pahala yang kita dapatkan di setiap duduk di majelis ilmu, ya. Nah, ini saat ini di depan kita ini ada kitab lebih tebalan lagi nih. Tapi insya Allah ini mengandung semua kehidupan kita, karena berisi tentang yang mulia, manusia teladan kita semuanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang hakikat baginda Rasul, sejarah, tapi tinjauannya tinjauan sufi atau tasawuf, bukan sejarah biasa, ya, tapi mengandung makna-makna sufiyah. Jadi akan kita rasakan betapa nikmatnya mengkaji kitab ini tanpa terasa kita dibawa, ya. Mudah-mudahan nanti ruhaniyat kita seindah, seelok rohaniyahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaahnya pegang kitab semuanya. Habis saya jangan nguping aja, nguping kita terbang sana sini. Pegang biar berkah tuh. Punya kitab. Ya, ini kitab kalau beli di Arabnya mahal 200.000 lebih. Tapi ini ada di konsumsi, ini buku tebal hanya 120.000, di pasar lain 150-an, ya. Kita biar punya miliki kitab, berkah punya kitab. 2 tahun 3 tahun agak habis ini, ya. Nah, apalagi berbicara tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang berkaitan dengan Nabi insyaallah penuh dengan keberkahan, ya. Taib, kita awali kajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang pertama Pawaqif Masjid Jami Al-Mukarrabin mendapatkan keberkahan, mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang sedang belajar mendapatkan keberkahan majlis ilmu, diberikan futuhat, diberikan pemahaman, dan bisa mencontoh, meneladani guru kita semuanya, teladan kita semuanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kita niatkan untuk orang tua kita yang kita cintai, semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan kepada sahibul kitab al-alim al-allamah al-murabbi ruhi
الفقير إلى الله الشيخ محمد فوزي أبو زيد كان الشيء لليلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya tuliah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Barang-barang kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Barang-barangnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kata baginda Rasul, kita istiqomah membaca tadi 3 kali di setiap pagi sore. Haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Pasti Allah akan ridho kepada orang tersebut. Ya, kita mulai kajian. Seisan sampai kita belum? Tuh, kita bayar. Kalau kitabnya boleh dibayar kapan aja. 1 ton boleh juga itu. Yang penting ngaji itu pegang kita. Ya. Udah hafal semua, pegang kitab. Berkah. Bisa ngambil pegang aja pegang. Ya, di rumah kita ada kitab ini, kitab tentang Rasulullah. Penuh dengan keberkahan insyaallah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Abdul Khalik baru datang, kasih kitabnya. Ya, pegang dulu biar istiqomah ya. Ini dari kalimat-kalimatnya aja kalau kita dapat di kepala kita, insya Allah penuh dengan keberkahan. Ya, apalagi nanti makna-makna yang terkandung
di dalam kitab ini. Ya sebelum mulai, udah sekali panggilannya. Asli sekali. Sekali. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Jamaah, kita mulai buka halaman 3. Ya. Halaman 3. Itu ada masjid, ada gambar Masjid Nabawi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada syair yang ditorehkan oleh Imam Al-Busairi, ulama besar. Ya, panjang, baitnya banyak. Ini beliau ambil hanya beberapa bait saja untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa bi dzikrihi, dan menyebut baginda Rasul akan turun keberkahan, akan turun obat. Ya. Mudah-mudahan yang punya penyakit psikis, batiniah, Allah sembuhkan penyakitnya, dan kita keberkahan mengaji sosok yang mulia, nurun ala nur Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan pertamanya, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Dialah kekasih Allah. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi turja syafa'atuhu, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Ini bagusnya ada pegang pulpen ini, dicoret, karena sayang setiap makna-maknanya mahal. Ya, setiap makna-maknanya yang mahal. Coret pelan. Berarti bapak-bapak, kemarin kita di kitab Ikramul Amwat sudah berapa punya kosakata? Anda kita lihat. Ya, itu baru kosakatanya, belum ma'ani-ma'aninya, belum keberkahan pemahaman Allah berikan. Dialah kekasih Allah, baginda Rasulullah, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Ya, bagaimana mendapatkan syafaat Nabi? Salah satu yang termudahnya istiqomah, baca salawat ya di pagi hari 10 kali, di sore hari 10. Man shalla alayya ya hina yusbihu yumsi'u, barang siapa yang berselawat kepadaku ketika di sore dan pagi hari, asra marrat, sebanyak 10 kali, syafaat wajabat syafaati, maka dia wajib pasti mendapatkan syafaat baginda Rasul. Likulli haulin minal ahwali muqtahim. Ya, syafaat Nabi itu kita harapkan kapan tuh? Likulli haulin minal ahwal, di saat kondisi-kondisi yang genting, yang menyeramkan, yang menakutkan. Ya, di situ ada apa? Ada bantuan syafaat baginda Rasul. Nanti ada syafaatul sughra, ada syafaatul uzma. Setiap kita nanti bisa kasih syafaat, setiap orang mukmin. Makanya katanya cari teman saudara sebanyak-banyaknya agar setiap kita nanti bisa memberikan syafaat. Seorang guru bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Ya, tapi kita masih masuk pada kategori syafaat sughra. Di baginda Rasul syafaatul uzma. Yang terbesar nanti ketika kita indas sirat, ketika sedang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Yang kedua, ketika saatnya timbangan amal.
Nah, di sini ada syafaat baginda Rasul. Yang ketiga, inda tatayur suhuf, ketika catatan amal kita itu dilempar oleh malaikat, dia terbang. Kalau kita tangkap dengan tangan kanan, ya itu tandanya kita ahli khair, ahli surga. Tapi kalau tangan kiri berarti apa? Simbolnya jelek, neraka. Ya, maka ada istilahnya Allahumma ja'alna min ahli yamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ahli yamin. Arti bisa nangkep catatan amal kita dengan tangan kanan. Ahli surga maksudnya. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi. Rasulullah itu da'a ilallah, mengajak kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihi, arti dengan dakwah, ajakan kita kepada Allah. Fal mustamsikuna, maka mari kita sama-sama berpegang teguh, kita berpegangan teguh. Bihi, dengan ajakan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustamsikuna bihabli ghairi munfasimi, kita berpegangan katanya bihablin, dengan habal. Apa habal? Tali yang ghairi munfasimi, tali yang kagak putus ya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, nabi kita itu faqa, artinya melampaui, artinya kemuliaannya di atas segala-galanya ya daripada nabi-nabi. Fi khalqin, dalam fisiknya. Khalq itu fisik, ketampanannya. Kalau kita pernah dengar Nabi Yusuf sangat ganteng, kayak yang di belakang itu. Ya sangat ganteng, tapi gantengnya masih apa? Seperapatnya kegantengan baginda Rasul. Ya, ini bagaimana tuh? Nabi Yusuf aja lewat orang pada potong tangannya, apalagi Nabi ya, masya Allah. Ya, bukan hanya itu, wa fi khuluqin, Nabi juga kelebihannya itu atas nabi-nabi yang lain, atas makhluk-makhluk yang lain dalam hal akhlaknya, budi pekertinya, ya, budi pekertinya. Ini baginda Rasul. Nah, kenapa Nabi itu di Isra Mi'rajkan sampai tempat yang paling tinggi? Bukan di mana Allah di atas, bukan. Artinya Allah ingin mengibarkan simbol kepada seluruh makhluk, bahwa ini adalah kekasihku, makhluk yang sangat aku cintai. Ya, posisinya sampai di atas yang paling tinggi. Wa huwa fil ufuqil mubin. Ya, dan mendapatkan hadiah sholat. Kenapa langsung dari Allah? Yang lainnya min tariqil malaikah. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena ada karenanya tuh. Ya, ini ibadah sholat, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling besar. Ini yang baru datang Ustaz Fahmi sana, bayang kitabnya, pakai kitab. Kita nih, ambil kitab itu. Ya. Jadi kalau sandi plus sandi ngaji harus pakai kitab. Jadi baginda Rasul itu faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluq. Ya. Nabi itu melampaui nabi-nabi, melebihi nabi-nabi yang lain dalam akhlak dan dalam ketampanan dan akhlaknya. Artinya dalam bentuk fisik dan budi pekertinya. Walam yudanuhu fi ilmin wala karumin. Apa maksudnya? Tidak ada nabi-nabi sebelumnya itu yang bisa menyamai Nabi. Ya, fi ilmin, dalam ilmunya. Jadi ilmu Nabi itu di atasnya para semua. Kalau misalnya kita dengar ada nabi yang bisa berbicara dengan binatang, dengan bangsa jin,
Nabi siapa tuh? Nabi Sulaiman. Tapi baginda Rasul itu lebih dari itu. Bukan hanya bisa bicara dengan bangsa jin, bangsa binatang, sama batu, wa fi ayyi lughatin. Semua bahasa Nabi bisa ngomong. Ya, sama batu, sama pohonan, banyak kisah-kisahnya. Teman-teman apa? Walam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya yang bisa menyamai Nabi fi ilmi, dalam ilmunya. Ya, wala karamin, dan tidak juga dalam kemuliaannya, kebaikannya Nabi. Apalagi di bulan Ramadan kebaikan luar biasa, seperti angin berhembus itu. Apa? Baiknya. Faqa an-nabiyyin, nabi mana? Bukan nabiyyin di sini. Emang ada ayat-ayat itu? Oh lain tulisannya. Nabiyyin. Iya, kalau ayat-ayat maksudnya mananya gak nyambung nanti. Paling berarti kita kiasin nanti. Tapi ini sudah apa kosakatanya kosakata yang nyambung. Faqa, arti Rasulullah itu melampaui, melebihi ya an-nabiyyin, para nabi-nabi yang lain fi khalqin, dalam apa? Khalq itu fisiknya, gantengnya, cakepnya. Wa fi khuluqin, dan juga dalam khuluqnya. Ya, benar. Emang ada ayat di situ? Ada enggak? Hah? Iya, itu tasdid an-nabiyyin. Ini kisah Burdah terkenal nih. Paham ya? Jadi faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Apa yang tercakap? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melampaui para nabi-nabi yang lain fi khalqin, dalam bentuk fisiknya, ketampanannya, wa fi khuluqin, dan dalam apa? Akhlaknya, budi pekertinya. Walam yudanuhu fi ilmin wala karamin. Ya, dan belum ada para nabi-nabi sebelumnya yang yudanuhu, melampaui, hunya maf'ul bih, kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau domir setelah fiil menjadi maf'ul bih, ya, gitu. Dalam ilmu dan dalam kemuliaannya. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun. Wa kulluhum multamisun min Rasulillah. Para nabi-nabi terdahulu, humnya kepada nabi-nabi dulu, ya, multasimun. Mereka mengambil min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka punya ilmu, punya pengetahuan, itu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri yang baru datang aja pegang kitab, ya. Gharafan minal bahri aw rasfan minad diyam, ya. Gharafan minal bahri. Apa maksudnya gharafan itu? Semacam cidukan atau tetesan dari air laut. Jadi ilmu Nabi itu bagaikan lautan. Artinya para nabi hanya dapat tetesan. Ya, tafaqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wa la karam. Ya. Nanti baca ini tamat, nanti selawat syuhudiyah. Ya. Nah, rajin dah. Terbayang semua nanti. Orang baca selawat tuh kalau nggak banyak baca kisah Nabi ngambang. Ya, setelah baca ini nanti makin menantang kita bersama Nabi, hadir keagungan baginda Rasul sallallahu
Ya. Au rasban minad diyami, atau juga bagaikan apa? Bagaikan sama juga tegukan daripada air hujan gitu. Diam itu jamak taksir dari dimatun, dimatain diam, ya, ayat am-matar. Hujan begitu banyak ya, itu gambarannya keluasan ilmu Nabi dan para nabi-nabi itu multamisun, ngambil semuanya bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan juga apa? Sana ujian pada baginda Rasulullah. Nanti berselawat yang sifatnya sana, yang terasa keagungan Nabi, kebesaran Nabi, gitu ya. Agar Nabi ada di hati kita semuanya, karena Nabi sangat cinta kepada kita semuanya. Jamaah, kemudian ini mukadimah sama saya baca-baca, hanya pengantar saja, ya. Kita langsung saja baca kepada intinya, masuk kepada bab pertama, ya. Al-babu al-awwal. Al-babu al-awwal. Bab yang pertama, ya. Zakari kagak bawa pulpen. Hah? Tadi saya kira bukan satu lagi, mana tuh? Nih, mohon maaf. Saya maaf ya. Saya tuh pengen banget, memang kita yang sudah berada dalam dunia ini harus ini. Ya. Al-babul awal. Setelah mukadimah, 2 kali mukadimah, masuk al-babu al-awwalu. Atau mudah? Al-babu al-awwalu, bab yang pertama. Zuhurun nuri al-Muhammadi. Ya, zuhur. Dapat mana? Halaman 17 jatuhnya. Zuhur an-nuri al-Muhammadi. Tapi kita mau nggak? Ada. Biasa pada bawa pulpen ya. Beri cari-cari itu, kita lihat aja tuh satu kata berat ya pahala tuh. Ada mujahadah juga dia ta'lim. Ya. Zuhurun nuril Muhammadi. Ya, zuhur munculnya, tampaknya cahaya Muhammadi. Pembahasan pertama tentang hikmatul ihtifal bimilad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya kita merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap dengan nama Nabi hatinya sallallahu tulisannya, jangan sampai kita bakhil katanya. Kedua, an-ni'am az-zahiratu wan ni'am al-batinah. Nikmat-nikmat yang bersifat zahir dan nikmat-nikmat yang bersifat batiniah, ya, yang enggak kelihatan. Itu kita kebanyakan hanya merasakan nikmat zahirah, punya istri, punya rumah, punya kendaraan. Tapi sebetulnya yang mahal nikmat-nikmat batiniah ini, anwar, cahaya, ilmu, bimbingan, ya. Nah, nanti kita bersyukur sama Nabi karena semuanya kita dapatin dari Nabi. Kemudian syukrul lillahi ala bi'tsati Rasulillah. Berterima kasih kepada Allah atas dibi'sah, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, warisan, peninggalan, pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pengen kalau bisa ada yang rajin terus nanti di rumah diketik gitu. Nanti saya tasbih, nanti selesai pengajian ini kita punya buku terjemahan ini. Sama seperti kemarin Ikramul Amwal. Ya. Jadi apa aja aset ilmu kita mahal ini. Apalagi kalau bestseller, bisa bangun masjid 3 kali lantai. Ya. Ada saya pengen itu kalau saya ngadian semua kebanyakan deh. Baik. Saya bapak-bapak mohon maaf, ini buku seperti ini. Ini saya terjemahkan setiap hari 20 lembar. Setiap hari. Ya.
Saya sudah terbiasa menerjemahkan setiap hari 20 lembar sejak di Kairo dulu. Baik. Nabi terjemah buku paling capek setelah selesai. Contoh buku 90 halaman jadi 150 halaman. Yang paling capeknya apa? Kita membaca ulang dan mulai muqaddimah terus sampai penutupan. Itu paling capek. Lagi baca enak-enak ngantuk. Apa tuh? Kehapus. Itu ya. Maka perlu adanya editor. Baik, kemudian apa tuh? Fajrun Nuril Muhammadi. Fajar, cahaya Muhammadi. Hadithu Jabir. Tentang hadisnya Jabir nih. Banyak hadis-hadis yang luar biasa diriwayatkan oleh sahabat Jabir tentang hal-hal yang bermuatan nuraniyah, rohaniyat, spiritual. Ya, di antara juga hadis tentang yang bermuatan tasawuf, ma huwal Islam, ma huwal iman, ya, ma huwal ihsan. Itu hadis anjal. Kemudian mitsaqu al-anbiya, mitsaq itu perjanjian, ya, para nabi-nabi. Tapi halaman berikutnya, qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, kuntu nuran baina yadayya. Tuh. Baina yaday Rabbi. Aku ya adalah cahaya baina yaday Rabbi, di hadapan Tuhanku. Qabla, sebelum khalqi Adam, diciptakannya Nabi Adam. Bi arba'ata asyara alfi amin, ya, sejak 14.000 tahun. Jadi lihat di sini, maka apa Rasul dikatakan ya semuanya bersumber dari Nur Muhammad, karena sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada dulu cahaya Rasulullah, ya, 14.000 tahun sebelumnya. Nanti dari selain lagi, kuntu menjalin, aku sudah jadi tanah liat sebelum Nabi Adam diciptakan. Nah, gitu. Ya, dikatakan huwal awwal wal akhir fi ilmillah. Baik. Hadis ini rawahu Ibnu Al-Qattan fi ahkamihi an Ali ibn al-Husain an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu ajma'in. Zuhurun Nuril Muhammadi, masuknya penampakan cahaya Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anara al-quluba bi nurin nabiyil mahbub, yang telah menyinari hati-hati kita, ya, bi nurin nabiyil mahbub, dengan sebab cahaya Nabi al-mahbub yang terkasih. Wa ada al-malika wal muluk wal malakuta, dan menyinari dunia, ya, dan malakut, alam ini semuanya, alam akhirat. Malik artinya dunia dan akhirat di bahasa kiasan. Bi israqi syamsil haqqi, dengan sinar matahari al-haq. Maksudnya Rasulullah litahqiqi was-subuti, ya. Wa adaa al-malika wal malakuta bi israqi syamsil haq, dengan sinar mataharinya Allah, dia cahaya Allah, litahqiqi was-subut, untuk mentahqiq, merealisasikan was-subut dan memantapkan. Wassalatu wassalamu ala hadan nabiyil karim, salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada Nabi yang mulia, alladzi istafahu Allahu min bariyatihi, yang Allah pilih dia, hunya itu kembali ke Rasulullah, maqul bi,
min bariyatihi, dari makhluk-makhluknya. Wa khassahu bi'inayatihi, dan Allah khususkan dia Rasulullah bi'inayatihi, dengan perlindungannya, penjagaannya, ya. Wa walahu biwilayatihi, dan Allah ayomi dia tuh dengan kekuasaannya. Wa kashafa lahu an badi jamali hadratihi, dan Allah buka untuknya an badi, dari keindahan, jamal, kecakapan hadrati, hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alahu wahdahu, dan Allah jadikan dia wahdahu, satu-satunya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, huwal makhsusu bi syafaatihi, yang khusus punya syafaat. Nanti di hari kiamat setiap umat datang kepada nabinya, ya, datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, apa? Bukan saya. Ada Muhammad sahibus syafa'ah, ya, syafa'atul uzma. Jadi jamaah mulai juga setiap malam Jumat, mulai ya, sholat hajat 2 rakaat biar mimpin Nabi. Usolli sunnatul hajah raka'ataini lillahi ta'ala. Bacanya Al-Fatihah, ayat kursi sekali, baca kulhu 15 kali. Rakaat yang kedua sama Al-Fatihah, ayat kursi, lalu kulhu 15 kali. Paham? Amal ini bukan didengar, tapi amal ini. Ilmu kalau kita amal itu apa? Warasallahu ilman ma'lum, tampil lagi. Selesai sholat, baca salawat ummi yang banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baca itu. Ya, awalnya baca salawat Ibrahimiyah dulu, kemudian bacaan tadi, lalu akhirnya baca salawat Ibrahimiyah. Ini adab dalam bersalawat. Ya, begitu. Amalin ya, mudah-mudahan jamaah dapat keanugerah dari Allah, bisa mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waja'alahu wahdahu yaumal qiyamati, Allah menjadikan dia baginda Rasul satu-satunya yaumal qiyamah, di hari kiamat, wal makhsusu bi syafaat, yang khusus punya syafaat. Nas'alallah ayyamunna alina bi barakatihi, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan anugerah alaina, kepada kita semuanya, bi barakatihi, dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yunazimuna fi uqadi ma'iyatihi, dan kita mohon Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyusun kita, menerapkan kita dalam ikatan ma'iyah, kebersamaan, selalu bersama Rasulullah. Ya, wa ma'ahu asyiddahu al-kufar. Ya, nanti ada kadang ma'ahu, artinya orang yang selalu bersama Rasulullah dalam sifatnya, jalannya, akhlaknya, sunnahnya, dakwahnya, gitu. Ya. Biman haji. Kemudian wa yudarrijuna fi darajati wilayatihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita pada derajat wilayahnya, kekuasaannya. Wa yaktubna fi mansuri sa'adatihi, dan Allah akan mencatat kita semuanya dalam lembaran-lembaran kebahagiaannya. Bahasa kerennya prisma sa'adatihi, kebahagiaannya. Wa yakhussana bi syafaatihi wa rahmatihi, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan anugerah kepada kita, apa? Memberikan khususiat kepada kita,
mendapatkan syafaatnya baginda Rasul dan rahmatnya baginda Rasul. Hi itu domir semuanya. Kalau setelah isim menjadi mudhaf ilaih. Innahu waliyyun qaribu. Sesungguhnya ya dia adalah pelindung yang paling dekat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sanabda'u insyaallah taala al-haditsa an bidayati isyraqin nur Muhammad. Dan kita akan mulai insyaallah, bahasa yang bagusnya insyaallah jemaah sekalian, kita akan memulai kajian al-hadis itu kajian, pembicaraan, percakapan ya, tema an bidayati isyraqin nur, tentang awal Isra, ya apa Isra itu? Sinar, ya, cahaya Muhammad. Wa nutabi'u tasalsul hadzal nur, dan kita akan terus mengamati ada tasalsul, silsilah cahaya, ya, fi atwarihi, dalam beberapa tingkatan-tingkatan al-mukhtalifah yang berbeda-beda, hatta zuhura Sayyidil Kainat, sampai muncul ya penghulu alam semesta ini, Sayyidil Awwalina wal Akhirin, Sayyidil Kaunaini, ya, pemimpin dunia dan akhirat. Masuk hikmatul ihtifali bi miladi Rasulillah, hikmah merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti kita tahu kenapa kita ngajarin Maulid Nabi. Ya, jangan sampai nanti ada generasi anak-anak kita nggak paham. Maulid Nabi kagak ada di Quran, nggak ada di hadis, bid'ah. Paham ya. Ya. Nah, kalau ngajinya langsung lompat-lompatan begitu nantinya. Yang ngaji detail. Ulama dulu setingkat Imam Nawawi Al-Bantani kagak ada orang ngomong begitu. Gurunya para guru sekalian. Agak ada. Lah baru belajar kemarin. Jadi bid'ah. Ya. Para ilmu aja kalau baca terus jangan dapat. Baik. Wa qabla an nakhudha fi hadzal hadis. Sebelum kita berbicara tentang tema ini, nah gitu, ya. Ini saya sudah terjemah Fauriyahnya juga udah bagus sebenarnya. Ada yang susah banyak terjemahnya. Numahhidut tamhidan abiran. Ya, kita akan mulai pengantar dulu. Ambil untuk melewati bil ijabah, menjawab an hadzal soal, tentang pertanyaan ini. Ada pertanyaan, limadza nahtafilu jami'an bi miladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Mengapa kita semuanya ya merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak-bapak kalau ada Maulid Nabi hadir nggak? Hadir, berkah itu. Ya, apa anak kita bawa semuanya. Kalau nggak kita nggak tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sarana untuk memperkenalkan kepada umat man huwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa baginda Rasul? Nah, udah tahu, kenal, cinta, ngikutin. Memang kata Nabi apa kata Allah? Ikutin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Nahtafilu bihadzal milad li asbabin katsiratin. Kita merayakan ya kelahiran baginda Rasul li asbabin katsirah, karena faktor-faktor yang sangat banyak. Artinya faktornya banyak, sebabnya banyak. Ahammuha, yang paling pentingnya nih sebabnya kita merayakan Maulid Nabi. Anna hadzal fadl alladzi nahnu, bahwa keutamaan karunia, al-fadl itu karunia, keutamaan karunia yang kita mawjuduna fil an, yang kita sekarang berada di dalamnya ini, katanya wal inayatul lati nahnu fiha al-an, dan inayah, ada inayah dari Allah, ada perhatian, ada pembelaan, perlindungan yang kita berada di dalamnya sekarang ini, hiya
bi fadlil Islam. Itu karena kemuliaan agama Islam. Jadi kita bisa begini enak-enak nih karena kemuliaan Islam. Wa bi fadli iman, dan karena karunia kemuliaan iman. Wa bi fadli, itu tulisannya dipanjang itu panjang ya. Dan saya lupa apa baca itu. Bi fadli hilang. Ya, tuh pakai spasi, tetnya panjang begitu. Bi fadli al hidayah. Ya. Yang kita sekarang berada ini karena keutamaan hidayah. Wa bi fadlil Quran, dan karena keutamaan Al-Quran. Wa bi fadlil arkan Islam, dan karena kemuliaan rukun-rukun Islam. Wa hadhil asya'u kulluha, dan semuanya ini man sababuha, siapa sebabnya? Mau tahu kita paham aja dari mana ya? Kita tahu ini semua dari ulama-ulama dan lahir ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man alladzi awsalaha ilaina, dan siapa yang menyampaikan itu semua tuh kepada kita? Innahu, taukid, sesungguhnya dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Pak Ketua nggak pegang pulpen juga nggak? Nggak pegang pulpen nggak? Nanti ya. Sekarang dia langsung dia hafal nih dari. Karena Imam Syafi'i ngaji Imam Maliki. Imam ngaji kitab Muwatta Imam Maliki. Beliau sudah baca, sudah hafal. Hanya mencatat apa? Beberapa hal ziyadah tambahan syarahnya. Gitu aja. Sangka Imam Maliki. Ya era kita. Saya main-main kayak gitu. Ternyata pas dia tes hafal semuanya. Luar biasa. Ya. Imam Maliki kalau lagi ngajar tuh, walaupun kakinya disengat kalajengking dia, kalau sudah ngeluarin hadis, dia tahan tuh. Ikraman li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama-ulama yang begitu istiqomah. Baik. Idzan indama nahnu bil milad. Kalau gitu ketika kita merayakan Maulid Nabi, fa ka'annana nashkurullaha ala annahu arsala lana hadzal rasulal karim. Seakan-akan kita bersyukur kepada Allah ya, ala annahu, atas Allah arsala, mengutus lana kepada kita hadzal rasulul karim, rasul yang mulia ini. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ini paham ini ya, dipahami. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa in lam tastati'u, ini karena ada lam fil mudhari ya, dia mahdzufun, dibuang ya nunnya, ada lam. Fad'u lahu, man asda ilaikum ma'rufan, barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepada Anda, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu. Orang tua kita begitu banyaknya kebaikan, balas budinya dengan akhlak yang baik. Kita punya rezeki, kita bawain. Guru-guru kita balas kebaikannya ya. Apalagi sama Rasulullah ya. Fa in lam tastati'u, jika Anda tidak mampu membalas kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah berjasa kepada kita, fad'u lahu, doain. Ini warisan kontrakan kita berderet banyak banget. Kita kagak pernah beli tanah, dia punya tanah, sama orang tua lupa. Setiap tahlilan ketemu